Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hai, halo semua para nakama, konnichiwa nasana desu ka. Ketemu lagi bersama gue Farhan Rabani Darajat yang selalu membahas cerita anime manga One Piece setiap sehari sekali untuk episode-episode baru dan juga semakin seru arc ceritanya. Nah, jangan lupa nakama selalu komen, like, share, and subscribe agar YouTube gue selalu berkembang dalam membedah cerita anime manga One Piece besutan Eiichiro Oda. One Piece kali ini nih nakama, bedes banget untuk para nakama sekalian. Mungkin itu kata-kata yang sangat cocok untuk menggambarkan cerita chapter One Piece 1086. Karena di sini nakama banyak hal-hal penting sekaligus hal yang mengejutkan yang akan gue bahas dan kalian lihat pada chapter One Piece kali ini. One Piece chapter 1086 diberi judul Gorosei. Nah, nakama, judul chapter kali ini merujuk kepada 5 planet tertua atau Gorosei yang akhirnya para nakama diperkenalkan secara resmi untuk pertama kalinya kepada para nakama semua dimanapun kalian berada. Sebelum cerita ini dimulai semuanya, gue akan memberikan sebuah puisi cerita chapter ini untuk kalian semua. Cerita kembali ke tanah suci Marizoa. Akhirnya terungkap sudah semua. Sebenarnya nama 5 dari tahta yang berada di puncak pemerintahan dunia. Dan pada akhir cerita, seorang pemimpin kesatria suci para dewa muncul ke tengah-tengah kita semua dengan gaya bulan sabit pada wajahnya. Itu pengantar chapter untuk hari ini. Oke nakama, cerita ini masuk ke panel cerita 1086 yang memperlihatkan situasi saat ini di tanah suci Marizoa setelah sebuah insiden besar terjadi. Lalu di cerita ini para nakama sekalian, sang narator pun berbicara bahwa referee cerita berakhir sebelum kejadian berita pembunuhan Raja Cobra terungkap. Dari penyampaian sang narator tersebut nih nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan suasana situasi dari para utusan kerajaan Alabasta yang di sini ditampilkannya kembali dan digambarkannya kembali pengawal Putri Vivi bernama Igaram. Nah, di sini nakama, Igaram sedang berusaha keras mencari keberadaan Putri Vivi yang telah menghilang pada saat acara konferensi referee berlangsung. Dari sini nakama, Igaram sedang berbicara kepada para raja dari berbagai kalangan kerajaan yang sedang menanyakan apakah mereka melihat Putri Vivi dari kerajaan Arabasta. Kemudian, di sisi lain para nakama, satu pengawal terkuat Raja Cobra yaitu yang bernama Chaka. Di sini dia sedang berdebat dengan seorang pengawal Kasti Pangia. Kalau kita lihat nih nakama, dalam keadaan ekspresi yang benar-benar marah, sedang menanyakan kepada para penjaga dengan mencari keberadaan Raja Cobra dalam keadaan masih sakit parah. Sayangnya mereka belum tahu kalau raja mereka sudah mati dibunuh oleh Im Sama. Lalu panel cerita ini berubah dan memperlihatkan para pengawal Raja Cobra yaitu Pel sedang terbang dengan tujuan menuju ke suatu tempat. Kira-kira apa ya? Tempat mana yang dia terbang? Mungkin bisa jadi mencari keberadaan Raja Cobra yang sudah dibunuh oleh Im Sama. Kita tunggu nih. Oke. Lalu cerita panel ini masih berlanjut para nakama. Panel menampilkan cerita di lokasi Redport, di mana di sini digambarkan seluruh para angkatan laut sedang mengawal para keluarga kerajaan menuju jalan pulang. Nah, dari di sini sang narator pun mulai kembali berbicara. Sementara itu, di kapal keluarga para kerajaan yang kembali pulang, terdapat penumpang gelap yang sedang menahan nafas mereka. Lalu para nakama sekalian, kita ditampilkan halaman panel kedua chapter 1086
yang menyaksikan visual Putri Vivi dan Raja Wapol sedang bersembunyi pada salah satu kapal dari suatu kerajaan. Dan di sini nakama, Raja Wapol pun bertanya kepada Vivi, "Hei, ini kerajaan kapal mana?" Lalu di sini Vivi menjawab, "Ini merupakan kapal kerajaan Aegis." Nah, alasan Wapol menanyakan hal tersebut dikarenakan dirinya saat ini sedang berbicara kepada Morgans, si pembawa media berita heboh terbesar di dunia One Piece. Dari cerita ini, mereka berdua telah diperlihatkan melakukan sesuatu kerjasama. Setelah Wapol melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di Tanah Suci Marizoa pada cerita chapter One Piece sebelumnya, setelah mengetahui di mana Wapol dan Putri Vivi ini berada para nakama sekalian, kita bisa melihat dan menyaksikan Morgan si berita besar sedang berinteraksi kepada Raja Wapol bahwa Morgan akan mendekati kapal mereka dengan melakukan penyamaran sebagai pencari berita serta menyusup ke tempat kapal tersebut agar Morgans tidak ketahuan. Kemudian nakama, Raja Morgans pun tertawa dengan berkata bahwa hal atau peristiwa tersebut merupakan suatu berita besar. Nyawa seorang raja terancam. Bagi dia sangat menyenangkan mendengar berita tersebut, dan Morgans pun sudah tidak sabar mendengar hal tersebut. Kemudian para nakama, panel cerita manga One Piece menyoroti Putri Nefertari Vivi yang sedang bertanya kepada Raja Wapol. "Jadi, apa yang dilihat di sana, Wapol?" ucap Vivi. Lalu Wapol mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin memberitahu Putri Vivi dan menyuruhnya menjauh dan kembali ke kapalnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Putri Vivi mengatakan bahwa si Pinol sangat berbahaya, serta si Pinol juga telah mengejar Vivi dan dia tidak peduli berapa orang yang menolong Putri Vivi. Karena di sini agen si Pinol tersebut tidak berhenti sampai mengejar dan mendapatkan Vivi. Mendengar Wapol tidak ingin mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, Putri Vivi kemudian meminta Denden Mushi milik Wapol agar dia menelpon ayahnya. Di sini Wapol tetap melarang Vivi menggunakan Denden Mushi. Wapol mengatakan, "Selain itu semua boleh. Kau boleh menggunakan apa saja selain Denden Mushi. Cepat pergilah dari sini." Mendengar ekspresi Wapol yang sangat aneh, kemudian nakama Putri Vivi pun bertanya dengan nada yang sangat marah, "Ada apa denganmu sebenarnya?" Menarik nih para nakama. Dari dialog antara Vivi dan Wapol, kita bisa mengetahui jika Wapol adalah orang yang baik. Dia mencoba untuk tidak memberitahu Vivi bahwa ayahnya nih, si Raja Cobra telah dibunuh oleh Im Sama, walaupun dia melihat bagaikan neraka di dunia. Kemudian, Raja Wapol pun merasa kasihan kepada Vivi. Oleh sebab itu, dia tidak akan memberitahu Vivi agar dia tidak merasa sedih bahwa ayahnya telah tewas atau telah mati dibunuh oleh Raja Im Sama dan para Gorosei. Seperti yang gue sebutkan nih pada dongeng cerita sebelumnya, bahwa pertemuan mereka layaknya takdir yang sudah ditentukan, di mana di cerita ini mereka berdua nih nakama nantinya ini akan menjadi sosok besar di masa depan. Gitu ceritanya. Cerita panel ini masih berlanjut dan memasuki halaman ketiga di kondisi situasi saat ini, tepatnya di Tanah Suci Marizoa dan Redport, di mana agen pemerintah dunia CP0 sedang mencari keberadaan Putri Vivi dan Sabo. Serta di sini kita bisa melihat dan menyaksikan Spandam sedang membawa poster Sabo yang sedang menanyakan kepada para raja yang berada di Redport, apakah melihat Sabo di sekitar Marizoa? Lalu cerita ini berlanjut dan berpindah di ruang Pangka. Di sini diperlihatkan Jewelry Bonnie sedang bersembunyi di kapal kerajaan Tallinn. Kemudian di sisi lain, lambung kapal kerajaan Rusia tepatnya. Di sini diperlihatkan Sabo sedang bersembunyi di kapal tersebut dalam kondisi yang cukup parah setelah sebelumnya menerima serangan dari Im Sama. Dan dari sini nakama, kita bisa disaksikan Sabo yang terluka berbicara dengan dirinya sendiri bahwa kalau dia bisa mencapai ke kerajaan Lulusia,
Yang pastinya nih, Sabo akan selamat. Kemudian, Sabo kembali dengan perkataan Raja Kobra bahwa jika Sabo harus tetap hidup. Sembari menampilkan Sabo dengan kondisi yang sangat kesakitan ya, menahan semua luka di tubuhnya. Lalu di sini panel cerita One Piece berpindah dan menampilkan adegan di mana kapal-kapal dari berbagai kerajaan maupun keluarganya sudah mulai meninggalkan Redport. Lalu lagi-lagi narator One Piece kembali berbicara. Tidak butuh waktu lama untuk kedua berita menyebar ke seluruh dunia. Pembunuhan Raja Kobra dan hilangnya Putri Vivi dari kerajaan Arabasta. Lalu panel cerita One Piece pun kembali berpindah ke tanah suci Marizoa, di tempat kastil Pangea, di tempat para Gorosei berada. Yang di sana nih kita bisa diperlihatkan Gorosei yang berkumis besar berbicara dan mengatakan orang yang mereka sebut Sabo kelihatannya dia memiliki takdir yang berubah-ubah. Bagaimana lagi kau bisa menjelaskan saat dia terus-menerus dikelilingi orang-orang berinisial? Kemudian Gorosei Saturn membalasnya dan mengatakan, aku harap kita bisa membicarakan tentang masalah Egghead sekarang. Tapi sepertinya menyelesaikan masalah rumit ini akan menjadi prioritas utama. Dengan apa yang dijelaskan oleh Gorosei tentang takdir yang berubah-ubah, gue sendiri teringat dengan dialog Trafalgar di Waterloo pada chapter 996. Di mana juga dirinya juga mempertanyakan apa arti dari takdir yang berubah-ubah. Setelah dia tahu jika dirinya juga merupakan penyandang Namadi dan nakama. Apakah ini dari sini pertanda bahwa jika Sadibo juga sebagai seorang Di, karena dia juga memiliki tekad yang berubah-ubah seperti para Di lainnya. Karena menurut Corazon, kalau klan Di adalah musuh alami para dewa. Dan perlu diketahui nakama, jika Sabo telah mewariskan tekad dari Di, dari pemilik buah iblis sebelumnya, Portgard DS, dan dari seniornya sekaligus mentornya Monkey D. Dragon, yaitu sebagai musuh para dewa. Menarik, cerita ini ditunggu kebenaran yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian cerita panel masih berlanjut. Di saat para Gorosei sedang berbicara tentang takdir Sabo, kita diperlihatkan visual Im-sama sedang melakukan panggilan dari Denden Mushi di dalam ruangan bunga kepada para Gorosei. Im-sama lalu berkata kepada para Gorosei, waktunya telah tiba untuk menguji penemuan Vegapunk menggunakan Model Flame. Mendengar Im-sama, dari sini Gorosei Saturn kemudian berbicara, itu benar, kita belum memiliki kesempatan untuk mencobanya sampai sekarang, untuk melihat apakah itu asli atau bukan. Kemudian Gorosei dengan berkumis besar pun berbicara, tergantung seberapa baik eksperimen ini, nasib ilmuwan itu ditentukan dari hasil eksperimen ini. Egghead mungkin akan mempertimbangkan kembali responnya. Lalu Gorosei berkacamata memberikan saran dengan mengatakan, aku pikir area hutan akan menjadi tempat pengujian yang lebih cocok dibandingkan dengan target di laut. Namun Im-sama menjawab, lakukan pada kerajaan Lucia. Nah nakama, mendengar Im-sama memilih lokasi percobaan yang diarahkan ke kerajaan Lucia, si Gorosei kumis besar berbicara kepada Im-sama, tapi ada banyak orang yang akan tinggal di sana. Kemudian Im-sama menjawab, itu bukan masalah, aku tidak peduli. Mendengar Im-sama memberikan arahan, Gorosei dengan kumis panjang berbicara kepada Im-sama, dimengerti, dunia akan bergerak menurut kehendak penciptanya. Lalu Gorosei dengan rambut pirang juga ikut bertanya, apa ada alasan di balik pemilihan Lucia? Lalu Im-sama pun menjawab, lokasinya lebih dekat. Mendengar hal tersebut, Gorosei Saturn berbicara kepada Im-sama bahwa Gorosei Saturn akan mempersiapkan hal tersebut dan dia meminta kesabaran kepada Im-sama untuk saat ini. Kemudian para nakama sekalian, kita ditampilkan dengan adegan yang sama persis dengan chapter 1061 yang kita lihat memperlihatkan
kehancuran tak bersisa dari kerajaan Rusia. Kemudian pada saat bersamaan dalam halaman ganda yang sangat keren ini nakama, akhirnya nih para nakama, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita akhirnya diperkenalkan dengan nama dan julukan dari 5 para Gorosei, yaitu 5 planet tertua, yaitu para petinggi penguasa pemerintah dunia. Ayo kita mulai dan bahas bersama-sama. Yos! Yang pertama para nakama, Eiichiro Oda memperkenalkannya kembali kepada para pembaca One Piece, yaitu Gorosei Saturn dengan nama lengkap Saint J. Garcia Saturn, dengan julukan sebagai dewa pejuang pertahanan sains atau ilmuwan, yaitu sebuah julukan yang berhubungan dengan sains atau teknologi. Ini sebabnya Gorosei Saturn adalah orang yang secara langsung menemui Dr. Vegapunk karena berperan dalam bagian sains. Dan itulah menjadi alasan kalau Gorosei Saturn lah orang yang mempersiapkan senjata Mother Flame dengan guna untuk diluncurkan kerajaan Rusia. Dan hal ini benar-benar sungguh luar biasa. Yang kedua, si Gorosei dengan kumis panjang dengan nama Saint Marcus Mars, yang memiliki julukan sebagai dewa pejuang lingkungan. Sebuah julukan yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, nakama, di sini kita bisa mengetahui bahwa Gorosei ini melambangkan arti dari planet Mars. Yang ketiga para nakama, kita diperkenalkan dengan Gorosei yang berkumis besar yang bernama Saint Topman Valkyrie atau Valkyrie, yaitu Gorosei yang memiliki julukan sebagai dewa pejuang hukum. Itu sebuah julukan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian di sini pula nakama, kita juga dapat mengetahui Gorosei Saint Topman Valkyrie melambangkan arti dari planet Merkurius. Selanjutnya para nakama, Gorosei yang keempat yang selalu membawa pedang katana dengan nama Saint Ethan Baron V Nasujuro, bukan nasi goreng ya, yang memiliki julukan sebagai dewa pejuang keuangan, yaitu sebuah julukan yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan. Kemudian nakama nih, di sini kita bisa mengetahui fakta dari Saint Ethan Baron V Nasujuro, yaitu melambangkan arti dari planet Venus. Nakama sekalian, gue akan membahas sedikit tentang Gorosei Nasujuro, yaitu seorang Gorosei yang namanya cukup terdengar oleh kita selama ini, yaitu Juro, sebuah nama umum yang digunakan di Jepang kuno. Dan hal ini nakama persis dengan nama yang diberikan oleh Kinemon kepada Zoro, yaitu Zoro Juro. Dari sini nakama, apakah ini pertanda jika Nasujuro merupakan seseorang dari keturunan Wano Kuni? Dan uniknya lagi, pada manga One Piece, Ugimaru pernah berbicara kepada Zoro kalau negeri Wano dulunya dikenal sebagai negeri emas, yaitu sebuah istilah yang berhubungan dengan keuangan. Menarik untuk ditunggu. Terakhir para nakama sekalian yang dimanapun kalian berada, Gorosei yang kelima, yaitu Gorosei terakhir, Gorosei dengan rambut pirang blonde sekaligus Gorosei termuda di antara para Gorosei lainnya dengan nama Shen Shepherd Jupiter, yaitu memiliki julukan sebagai dewa pejuang pertanian, sebuah julukan yang berkaitan dengan pertanian atau makanan. Nah, di sini nakama, kita juga bisa mengetahui kalau Saint Shepherd Jupiter melambangkan arti dari planet Jupiter. And akhirnya nih, para nakama sekalian dimanapun kalian berada, Eiichiro Oda Sensei mengungkap nama asli dari para Gorosei, yaitu sosok yang telah menjadi misteri sejak lama. Dan hal ini dikarenakan Gorosei telah muncul sejak 21 tahun yang lalu tepatnya, atau 22 tahun yang lalu tepatnya, pada tahun 2001, yaitu di chapter komik cerita One Piece episode 233. Dan sekarang Eiichiro Oda, para nakama sekalian dimanapun kalian berada, akhirnya memperkenalkan mereka secara
keseluruhan pada chapter 1086. Wow, para nakama, ini sungguh sangat luar biasa. Tampaknya nih para nakama, Oda Sensei telah serius untuk menggambarkan cerita arc final saga dari One Piece, yaitu sebuah arc pertempuran atau pertarungan terakhir, di mana dirinya nih para nakama pada akhirnya telah memperkenalkan sosok Gorosei, petinggi pemerintah dunia, kepada kita semua para nakama semua, baik dari tanah air Indonesia maupun luar negeri. Kemudian di saat para 5 Gorosei tertua atau Gorosei sedang berbicara perihal pemusnahan massal, Im Sama lalu kembali berbicara kepada Gorosei. Di sini Im Sama berkata, "Satu hal lagi, aku mau Vivi." Lalu Gorosei menjawab, "Baik, tuanku." Mendengar Vivi sedang dicari oleh Im Sama di sini membuat gue berspekulasi bahwa cerita gue sebelumnya nih, di mana Im Sama memperlihatkan ketertarikan dirinya dengan Putri Vivi, yang dikarenakan di sini mungkin karena Vivi mirip dengan Ratu Nefertari di Lily. Nah, tampaknya ketertarikan Im Sama faktanya di sini kepada Vivi memiliki alasan khusus. Itu sebabnya pada chapter One Piece 908, dari 4 poster yang telah dibawa Im Sama, hanya poster Vivi yang tidak dihancurkan. Hanya poster Vivi yang dibawa atau dilihat oleh Im Sama. Jadi nakama, dari sini, apakah hal ini pertanda dulunya Nefertari di Lily dulunya disukai oleh Im Sama, dan karena kesalahan tersebut Im Sama harus membunuhnya. Dan sekarang setelah 800 tahun Im Sama kembali melihat sosok Vivi mirip dengan Ratu Lily, sehingga dia meminta Gorosei untuk mencarinya. Menarik untuk ditunggu tentang cerita kebenaran tersebut. Oke para nakama, kita kembali ke cerita. Kemudian cerita panel ini berpindah ke lokasi berbeda, tepatnya di Mabes atau Markas Besar Angkatan Laut, yang menampilkan narator berbicara. Sementara itu, Angkatan Laut disibukkan dengan pembubaran Cincipai dan terjadinya pemberontakan di negara yang berafiliasi dengan pemerintah. Dan tetapi, kekuatan militer mereka telah menuju Halfback. Di saat narator berbicara, kita ditampilkannya dengan kemunculan Fleet Admiral Akainu yang mendapat laporan jika kerajaan Taijin dan kerajaan Aegis sedang memulai pemberontakan. Kemudian pada panel halaman yang sama, kita bisa melihat dan menyaksikan visual kemunculan 3 robot cyborg Seraphim baru atau yang terbaru. Mereka ini adalah robot Doflamingo, robot Seraphim Gecko Moria, dan yang terakhir Seraphim yang badass, yaitu Seraphim Crocodile. Benar-benar mantap visual gambarnya kali ini nakama. Oke para nakama, dari ketiga Seraphim tersebut dikerahkan oleh Angkatan Laut ke Pulau Karebari, yaitu tempat markas besar Yonko Bajak Laut Bagi berada. Karena Angkatan Laut melihat pergerakan dari mantan Shichibukai Crocodile di pulau tersebut, yang artinya akan menandakan atau terjadinya sesuatu peperangan besar yang akan terjadi di Pulau Karebari yang digerakkan oleh 3 Seraphim yang berkekuatan suku Lunarian akan ikut bertempur melawan para anggota maupun ketua organisasi Cross Kill, yaitu Sir Crocodile dan pendekar pedang terkuat di dunia yaitu Takanome Draco Mihawk atau Mihawk si mata alang, dan juga Kapten Yonko Bajak Laut Bagi, yang di sini artinya menandakan pertarungan hebat terjadi di sana. Semoga akan ditampilkan pertarungan mereka di episode chapter manga One Piece selanjutnya. Kemudian para nakama, kita kembali ke timeline cerita masa kini di sebuah ruangan kerajaan khusus kerajaan Kamabaka, tempat di mana Sabo, Ivankov, dan Dragon berada. Dari sini, kita diperlihatkan Sabo sedang menjelaskan kepada Dragon apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Lucia. Lalu Sabo pun berbicara. Ketika dia tiba di kerajaan Lucia, Sabo melihat King Seki dan Putri Komane
ditangkap oleh warga yang telah menunggu kedatangannya. Di sini, Sabo sebagai penumpang gelap disambut hangat. Itulah saat Sabo melihat artikel di koran dan Sabo mengetahui ketika dia dituduh sebagai pembunuh Raja Kobra. Seperti biasa, apa yang dikatakan Sabo telah diperlakukan seperti pahlawan. Walaupun Sabo sebetulnya ingin mengatakan hal yang sebenarnya, dia menelan kata-katanya dan dia bisa merasakan semangat jiwa revolusi di kerajaan tersebut. Kemudian nakama, di saat Sabo berbicara kita bisa melihat dan menyaksikan sebuah panel pemberontakan yang terjadi pada kerajaan Lucia. Kemudian Sabo kembali mengatakan, berkat pengaruh Betil dan lainnya, ada banyak sekali warga Lucia yang ingin bergabung dengan pasukan revolusioner. Itu orang yang Sabo bawa ke sini bersama Sabo. Sabo pun tidak bisa menemukan siput pengacak komunikasi. Jadi di sini nakama, Sabo tidak bisa menghubungi siapapun di kerajaan Lucia. Tapi setelah Sabo dan yang lainnya berlayar, Sabo di sini membuat transmisi tak langsung. Dan hal tersebut itu adalah panggilan yang Sabo lakukan pada saat itu. Dari sini nakama, pihak mungkin menyadapnya, tapi itu akan terlihat Sabo masih di kerajaan Lucia. Tapi di kenyataan cerita tersebut, Sabo sudah berada di laut bersama para pasukan revolusioner maupun rakyat Lucia yang baru saja bergabung. Lalu setelah Sabo menjelaskan hal tersebut semuanya, di sini Ivankov bertanya kepada Sabo, apakah saat panggilan itu hal tersebut terjadi bukan? Insiden hilangnya kerajaan Lucia. Lalu Sabo pun menjawab bahwa di kapal yang telah terjadi kepanikan, ada banyak warga yang meninggalkan keluarganya di negara tersebut. Mereka melihat kampung halaman mereka telah dilenyapkan di depan mata kepala mereka sendiri. Kemudian Monkey D. Dragon pun berbicara, itu pasti sangat berat bagi mereka apa yang sudah terjadi. Kemudian Sabo pun berbicara bahwa bayangan besar telah menutupi langit di atas awan kerajaan Lucia maupun Sabo. Lalu dalam sekejap, pulau atau kerajaan Rusia sudah tidak ada. Mendengar ucapan perkataan Sabo tersebut, kita bisa menyaksikan Dragon yang terkejut mendengar hal tersebut. Bayangan besar. Lalu Sabo menjawab bahwa Sabo tidak bisa menjelaskannya apa yang dia lihat di semacam makhluk hidup atau semacamnya. Tapi yang dikatakan Sabo ada suatu warna gelap gulita yang terbang di atas awan. Kemudian Ivankov berbicara kepada Sabo, kau menyebutnya seseorang bernama Insama bukan? Cerita ini mungkin tak terdengar masuk akal. Tapi nakama, pada 800 tahun yang lalu, di antara para pencipta dunia itu, 20 raja pertama, ada seorang yang bernama Raja Imu dari keluarga Nerona. Wow, ini benar-benar sangat mengejutkan ya para nakama. Yang pada akhirnya nih, Oda Sensei mengungkapkan Insama berasal dari nama kerajaan Nerona. Itu sebuah keluarga yang telah ada sejak 800 tahun yang lalu, bersama dengan 19 keluarga yang lainnya. Dengan terungkapnya nama dari keluarga Insama, artinya nakama, hingga cerita One Piece 1086 sudah terkonfirmasi 9 keluarga kerajaan yang berasal dari 800 tahun yang lalu. Terdiri dari Don Quixote, De Garcia, Shepard, Ethan Baron, Topman, Marcus, Nefertari, Vigarland, dan yang terakhir saat ini yang memimpin dunia yaitu adalah keluarga Nerona Insama. Nah, nakama, dengan terungkapnya nama-nama yang berasal dari 800 tahun yang lalu, membuat gue sendiri mencoba membendahnya satu persatu. Yang pertama, keluarga Don Quixote, salah satu keluarga yang ikut andil mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Hal ini ya nakama, merupakan keluarga yang dulunya adalah raja yang memimpin kerajaan Dressrosa pada 900 tahun yang lalu. Sebelum keluarga Don Quixote bergabung dengan pemerintah dunia, keluarga Don Quixote dikenal pernah berselisih dengan suku Tontata, di mana keluarga Don Quixote menjadikan para kurcaci dan suku Tontatan sebagai budak, di mana itu merupakan tragedi terbesar dalam sejarah suku Tontata. Namun, sejak keluarga Don Quixote bergabung dengan pemerintah dunia, kerajaan Dressrosa
diambil oleh kerajaan Riku, raja baru Dressrosa yang telah memimpin sejak ratusan tahun yang lalu. Berikut adalah nama dari karakter yang saat ini telah terungkap sebagai keluarga Don Quixote, yaitu Don Quixote Homi, Don Quixote do Flamingo, Rocinante, dan Don Quixote Mosca. Yang kedua adalah Nefertari, yaitu salah satu keluarga kerajaan yang ikut berpartisipasi melawan kerajaan kuno 800 tahun yang lalu. Tapi karena suatu alasan, keluarga Nefertari tidak bergabung dalam bagian dari pemerintah dunia dan memilih tetap tinggal di kerajaan Arabasta dan menolak menjadi Tenryubito. Namun karena satu alasan, ratu pemimpin keluarga Nefertari, yaitu Nefertari Lili, dinyatakan hilang pada saat dirinya ingin kembali ke kerajaan Arabasta. Setelah menolak bergabung dengan pemerintah dunia hingga sampai saat ini para nakama, hilangnya Ratu Lili ini belum terungkap. Tapi yang pasti, hingga saat ini kerajaan Arabasta masih dipimpin langsung oleh keturunan asli mereka, yaitu keluarga Nefertari. Dan berikut nama-nama yang berasal dari keluarga Nefertari. Yang pertama ialah Raja Nefertari Cobra, Nefertari Lili, Nefertari Titi, dan yang terakhir Nefertari Vivi. Yang ketiga adalah keluarga Vigarland, sebuah keluarga yang ikut andil mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu, yang merupakan keluarga yang dulunya adalah raja yang memimpin di tempat yang bernama Cat Valley, yaitu sebuah tempat yang telah menghilang dari peta dunia setelah pertempuran besar terjadi di Pulau Cat Valley. Keluarga Vigarland pertama kali dikonfirmasi sebagai keluarga yang turut andil ikut mendirikan pemerintah dunia pada buku One Piece 4 Million, sebuah buku yang berisikan informasi tentang Akagami no Sense. Hingga chapter 1086 sudah terungkap dua nama yang berasal dari keluarga Vigarland. Dia adalah bajak laut Yonko Akagami no Sense, dan yang terbaru bernama Saint Vigarland, merupakan komandan tertinggi Kesatria Dewa, sekaligus mantan raja dari tempat yang bernama God Valley. Oke para nakama, di sini dari 9 nama keluarga yang telah terungkap nih, ikut berpartisipasi dalam pembentukan dunia, hanya 3 diantaranya yang baru dijelaskan asal usul keluarga tersebut, yaitu keluarga Don Quixote, Vigarland, dan Nefertari. Hingga saat ini para nakama, Oda Sensei belum menjelaskan lebih tentang keluarga nama para Gorosei maupun pemimpin para Gorosei sendiri, yaitu Im-sama alias Nerona. Namun yang pasti nih para nakama, 6 keluarga yang belum terungkap pada chapter 1086 merupakan keluarga yang paling berpengaruh dari seorang keluarga yang menjadi Tenryubito. Hal ini dikarenakan 6 keluarga tersebut memiliki posisi tertinggi di pemerintahan dunia, serta mereka mewakili para Gorosei maupun Im-sama. Nah nakama, mungkin kedepannya nanti kita akan mengetahui asal usul keluarga Gorosei dan juga Im-sama. Sekaligus mungkin kita akan mengetahui keluarga yang lainnya dari 20 negara atau keluarga yang bergabung untuk membentuk pemerintah dunia yang sampai sekarang belum terungkap saat ini. Menarik ditunggu di cerita next chapter One Piece selanjutnya. Kembali ke halaman panel cerita utama para nakama. Setelah Ivankov menjelaskan kepada Sabo jika ada seorang yang bernama Saint Imu ketika 800 tahun yang lalu, kemudian di sini Ivankov memperlihatkan Sabo sebuah buku yang memiliki judul Genesis, yang artinya kejadian, sebuah buku ensiklopedia tentang buah iblis, di mana Ivankov menjelaskan kepada Sabo tentang buku tersebut dengan mengatakan bahwa di buku ensiklopedia tersebut Ivankov dan Sabo bisa tahu tentang sebuah kemampuan yang memberikan keabadian tersebut ada, yang menandakan ada seseorang yang pernah menggunakan sebelumnya, yang artinya juga ada seseorang yang tidak perlu khawatir tentang kematian itu sendiri. Lalu di sini Sabo bertanya bahwa apa yang dimaksud Ivankov berarti Im-sama yang pernah dilihat sebelumnya? Lalu di sini Ivankov mengatakan, ini mungkin cuma kebetulan, mungkin mereka cuma memiliki nama yang sama, tapi apa mungkin ada seseorang yang bisa mengendalikan Gorosei, para bangsawan tertinggi di dunia, selain para pencipta?
Lagi pula, Tenryubito menyebut sebagai keturunan para dewa. Menarik mendengar apa yang Ivankov jelaskan pada chapter kali ini. Kemudian para nakama, selain Im-sama berasal dari keluarga Nerona, sudah dipastikan Im-sama juga seorang yang telah menggunakan kemampuan operasi keabadian, yaitu buah iblis Ope-Ope-no-Mi. Itu sebabnya para nakama, Gorosei Markus mengatakan jika dunia telah diatur oleh Sang Cipta. Namun menariknya nih nakama adalah usia para Gorosei hingga saat ini nih nakama. Belum diketahui apakah Gorosei juga merupakan seseorang yang telah menggunakan kemampuan operasi keabadian atau tidak. Yang pasti nih nakama, sejak 20 tahun yang lalu Gorosei memiliki bentuk wajah yang sama hingga saat ini. Menarik ditunggu cerita One Piece selanjutnya tentang kebenaran yang akan terungkap. Cerita One Piece masih berlanjut setelah menjelaskan kepada Sabo tentang keabadian. Di sini Ivankov kembali berbicara kepada Sabo dan Regan dengan mengatakan, jika kita anggap objek yang kau lihat di atas awan itu adalah senjata yang diciptakan pemerintah dunia, maka satu-satunya orang yang mampu menciptakan benda itu adalah tak lain ialah Dr. Vegapunk. Kemudian di sini Dragon berbicara, "Tunggu Ivan, Vegapunk tidak akan menciptakan senjata pembunuh massal secara sengaja." Kemudian Ivankov pun menjawab, "Jadi bagaimana kalau itu adalah senjata kuno? Jika kita anggap Im-sama telah hidup sejak 800 tahun yang lalu, itu ada hubungannya." Lalu Dragon kembali menjelaskan kepada Ivankov dengan mengatakan, "Nico Robin memberitahu kita jika senjata kuno itu mungkin memang ada. Tapi jika orang ini memiliki senjata seperti itu, kenapa dia baru menggunakannya sekarang?" Menarik dari perkataan Monkey D. Dragon, kenapa pemerintah dunia baru menggunakan senjata itu? Senjata yang menggunakan duplikat atau blueprint dari senjata kuno. Mungkin hal ini bisa jadi itu Pluton maupun senjata Uranus. Yang pasti di cerita ini, Im-sama telah mengkonfirmasi hal tersebut jika senjata tersebut setara dengan senjata kuno. Dan hal ini menjadi penyebab salah satu Gorosei, Saint Jaegersia Saturn, datang ke Egghead dengan tujuan untuk membunuh melenyapkan Dr. Vegapunk. Setelah diketahui karena Dr. Vegapunk meneliti abad kekosongan. Jadi sudah dipastikan nih para nakama sekalian, dengan situasi saat ini mengakibatkan terjadinya perang besar di Pulau Egghead, di mana Gorosei, Admiral maupun Angkatan Laut akan melawan Yonko, Mugiwara no Luffy, dan Dr. Vegapunk. Menarik untuk ditunggu di cerita selanjutnya. Panel One Piece berpindah ke halaman terakhir chapter 1086, tepatnya pada Tanah Suci di Marizoa, yang di sini menampilkan adegan yang mengejutkan sekaligus mengharukan, di mana dua hal terjadi saat bersamaan. Pada halaman terakhir, sang narator berbicara, "Saat ini di Tanah Suci Marizoa, seorang Tenryubito baru saja dihukum mati. Tapi informasi ini tidak akan sampai ke dunia luar. Hakimnya adalah mantan raja dari tempat yang bernama God Valley. Saat ini mengabdi sebagai komandan tertinggi Ksatria Dewa atau Holy Knight. Namanya adalah Saint Garling Vigarland. Kemudian orang yang memberi hukuman mati tidak lain dan tidak bukan adalah seseorang yang memilih untuk menolong manusia ikan. Dia adalah Saint Don Quixote Bosca." Lalu kita diperlihatkan dengan wajah asli dari sosok komandan tertinggi dengan gaya parlentenya nih dari Ksatria Suci. Saint Garling Vigarland merupakan seorang mantan raja yang dulunya memimpin tempat yang namanya God Valley. Yaitu cerita sebuah fakta yang telah mengejutkan telah terungkap, sekaligus menjelaskan perkataan Sengoku pada chapter 957, di mana Roger dan Garp bertarung melawan bajak laut Trox untuk melindungi Tenryubito dari keluarga Vigarland. Walaupun alasan penyerahan tersebut tidak diketahui, tapi yang pasti kejadian pertempuran besar di God Valley adalah sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di dunia One Piece. Hal tersebut juga menjadi alasan Goldie Roger menemukan Shanks saat kecil di God Valley, karena Shanks adalah seorang anak yang berasal dari keluarga Vigarland.
Sama seperti Sans Garling Vigeland. Bukan kacang garing mas ya. Dari sini nakama, bagaimana menurut tanggapan kalian nih untuk para nakama semua? Apakah kalian puas dengan penampilan Sans Garling Vigeland sebagai komandan tertinggi kesatria suci tersebut, atau yang disebut dengan Holy Knight? Walaupun sebenarnya para nakama, siluet dari penampilan aslinya sangat berbeda. Dan terakhir para nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan adegan yang sangat mengharukan. Seseorang yang sangat baik, yaitu Saint Don Quixote Mosgard, telah mati setelah melindungi Putri Shirahoshi dengan kondisi yang sangat tragis, di mana kematiannya ini para nakama sangat mirip halnya dengan para warga ketika menyalip warga Don Quixote Doflamingo, di mana pertama kali turun dari Redline untuk menjadi manusia. Yes. Oke para nakama, pada chapter One Piece kali ini juga terungkap kasta dari Tenryubito atau kaum naga langit tertinggi dikuasai oleh Im Sama. Selanjutnya, para pemimpin tertinggi yang mengendalikan pemerintah dunia setelah Im Sama, yaitu para Gorosei. Lalu kasta ketiga diisi oleh Saint Garling Vigeland, pemimpin kesatria suci. Kasta keempat berisi anggota kesatria suci. Kasta terakhir yaitu para dewan pemerintah dunia yang disebut Tenryubito atau kaum naga langit seperti Mosgard, Saint Carlos, dan lainnya. Kemudian pada panel cerita terakhir para nakama sekalian, kita bisa melihat visual Saint Garling Vigeland berbicara setelah mengeksekusi Saint Don Quixote Mosgard dan berkata bahwa siapapun yang melindungi sampah lebih rendah dari sampah yang mereka lindungi. Kemudian chapter One Piece ditutup dengan editor yang berbicara dengan mengatakan, seseorang yang bahkan bisa menghakimi Tenryubito. Dan chapter OP kali ini merupakan chapter yang sangat-sangat megah sekaligus sangat luar biasa, di mana chapter yang berisi banyak hal sekaligus peristiwa mengejutkan, di mana chapter kali ini gue memberi rating chapter ini 10/10. Chapter yang membuat kita berdebar-debar ketika kita membacanya. Bagaimana menurut para nakama semua dimanapun kalian berada? Apakah ini menarik? Apakah ini sebuah rahasia yang akhirnya terungkap juga? Oke para nakama, kabarnya terakhir nakama, One Piece manga akan libur cukup panjang karena Oda Sensei sedang menjalankan operasi matanya. Kita doakan semoga beliau sehat dan kembali berkarya untuk kita semua. Baik para nakama sekalian, mungkin itu saja yang gue bisa jelaskan atau bisa bagi untuk para nakama semua. Semoga para nakama teman-temanku semua bisa terhibur dengan apa yang gue buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang kurang pas dan sebagainya, gue sendiri, Farhan Rabani Derajat, apa yang disapa dengan Farhan, apa yang disapa dengan Aan, memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, konnichiwa nasa desu ka? Sayonara nasa.